ke talk selanjutnya. Lanjut ke Bapak Adrian Indra Rahmawan, seorang Network Engineer dari PT Telkom Indonesia yang akan membawakan materi mengenai Artificial Intelligence for Network Telkom Group. Kita sambut Bapak Adrian Indra Rahmawan. Langsung ke Bapak Adrian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bisa di sini untuk sharing terkait apa yang sudah kita lakukan. Ini khususnya terkait dengan korporasi inovasi ya. Ini adalah, mungkin kalau teman-teman pernah berhubungan dengan digitalisasi di Telkom Indonesia, ini pernah dengar namanya Amuba. Nah, ini adalah salah satu produk hasil inkubasi Amuba, dan kebetulan saya menjabat sebagai CEO juga di iNegro. Nah, produknya itu adalah Artificial Intelligence for Network Telkom Group. Oke, perkenalkan, nama saya Adrian. Saya saat ini itu menjabat sebagai manajer data analytics di Telkom Indonesia. Selain itu saya juga menjadi CEO di iNegro, yaitu produk Artificial Intelligence yang sedang diinkubasi oleh Amuba. Saya gede di Surabaya, saya menemukan sekolah sama juga saya di Surabaya. Ini adalah saya juga sertifikat sebagai data engineer, saya punya CCNA dan CCNP. Sekarang sudah bekerja di data analytics. Nah, ini adalah konsep inovasi yang dipakai oleh Telkom. Jadi di Telkom Indonesia itu kalau ngomong inovasi itu ada 4 jenis inovasi. Yang pertama high impact, atau bisa memberikan revenue yang cukup besar kepada perusahaan. Inovasi yang kedua, bagaimana inovasi itu bisa mengurangi cost perusahaan. Yang ketiga, company brand, jadi bagaimana inovasi itu bisa menarik talent-talent terbaik Indonesia itu untuk bergabung kepada Telkom Indonesia. Yang keempat, penerapan teknologi baru. Jadi kayak di Amuba itu ada yang kita sedang mengembangkan tuh VR, teknologi VR itu ada juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di lingkungan Telkom itu punya konsep inovasi yang masuk ke dalam 4 ini, silahkan diajukan inovasinya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita proses untuk mengeluarkan ide-ide inovasi kita? Yang pertama adalah find the problem. Jadi lihatlah di sekeliling kita, kira-kira ada nggak ya problem yang kita bisa solusikan. Yang kedua, tentu adanya problem itu kita menemukan solusinya. Nah, yang ketiga inilah yang sering teman-teman itu akhirnya proses inovasi itu berhenti, karena teman-teman tidak tahu siapa sponsor yang bisa mewujudkan ide teman-teman. Karena nggak mungkin juga sih kita punya ide, kita ngoding sendiri, itu kan sampai selesai dan produknya itu susah. Akhirnya kita harus menemukan siapa orang atau siapa badan yang bisa kita ajak bersama untuk mewujudkan ide ini. Kalau di Telkom Indonesia ada Amuba, itu wadah untuk kita bisa menyalurkan ide sampai ide itu menjadi kenyataan. Yang keempat adalah bagaimana ide itu terimplementasi. Nah, kalau di Amuba sendiri itu ada 5 step yang harus dilakukan untuk mempromosikan ide kita. Yang pertama itu kita jualan ide, itu kita pitching, kita mengeluarkan problem kita, ide kita itu apa, kita jualan ke perusahaan. Kalau itu ternyata disetujui ide kita itu, kita disuruh untuk melakukan customer validation. Jadi jangan-jangan itu hanya ide kita aja, jangan-jangan tuh customer kita nggak butuh itu sebenarnya. Jadi kita harus memvalidasi apakah memang ide kita itu dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga adalah setelah divalidasi oleh customer, kita melakukan product validation atau minimum viable product. Jadi kalau sudah di ACC, kira-kira minimum produk kita itu apa sih? Nah, kalau yang kita lakukan dulu adalah kita buat search engine. Jadi kita bikin kayak macam Google-nya untuk network di Indonesia. Dan ketika kita validasi, ketika kita awal kita bilang bahwa kira-kira mungkin
100 orang pengguna lah kalau search engine itu kira-kira sehari. Tetapi pada produk itu kita bisa memastikan bahwa minimal itu 800 pengguna setiap hari yang memanfaatkan teknologi search engine kita untuk mencari pelanggan, mencari titik gangguan gitu. Itu ternyata jauh di atas ekspektasi kita. Nah, yang keempat, bisnis model. Jadi, tentu setelah kita buat sebuah produk gitu ya, itu kita memastikan gimana produk kita itu bisa sustain atau bisa scale ke atas. Jadi kita menentukan apa bisnis model yang ingin kita capai. Misal kalau yang saya lakukan adalah bisnis model kita adalah API usage. Kita menyediakan API untuk dipakai berbagai macam aplikasi di Telkom Group menggunakan data kita. Itu salah satu bisnis model kita. Sama yang kelima adalah paket validasi. Jadi dari bisnis model yang divalidasi itu kita dipaksa untuk scale up hingga 3 kali lipat. Kita dikasih resource, kita dikasih budget, bagaimana caranya produk yang sudah kita jadikan di bisnis model itu bisa scale up hingga 3 kali lipat. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini apa yang sudah kita lakukan itu bisa divalidasi oleh perusahaan untuk memberikan impact cost efisiensi hingga sebesar 120 miliar hingga saat ini. Dan target kita adalah 1 triliun untuk di tahun depan. Nah ini tuh apa sih sebenarnya, nanti mungkin next itu saya akan cerita kita bikin apa sih sebenarnya. Nah mungkin kalau teman-teman dengar terkait Telkom Indonesia itu adalah penguasa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita punya infrastrukturnya. Mau di darat, di laut, di udara, di angkasa itu kita ada semua. Ya. Tetapi problemnya adalah kita tuh punya manufaktur yang banyak macam-macam, kan? You name it, kita ada. Kalau itu punya seperti itu. Terus sementara service yang kita janjikan itu cukup banyak kepada pelanggan. Mungkin kalau yang teman-teman non enterprise tahunya IndiHome gitu ya, IndiHome punya Telkom Indonesia. Tapi kita punya produk yang cukup banyak yang kita jual kepada enterprise maupun kepada service provider lain, misal kayak saya, kayak Pusat, kita juga jual service. Nah, di satu sisi Telkom ternyata punya IT tools yang sangat banyak dan itu sangat manual. Masih sistemnya itu masih manual. Ini udah tahun 2019 ya. Dulu mulai tahun 2019 masa masih manual. Kalau jadi banyak terdapat gap antara apa yang terjadi di belakang yang perlu perubahan secara dinamis dengan apa yang kita catat di administrasi kita itu gap. Jadi kita lakukan validasi tuh, bilang bahwa 69,5 user di Telkom itu menyatakan bahwa Telkom datanya itu nggak valid. Ini adalah real case yang ada di perusahaan. Dan sekitar 64% itu bilang bahwa kita nggak punya platform yang bisa menyatakan data Telkom itu valid dengan segala dinamika perubahannya. Nah, akhirnya PR-nya adalah bagaimana kita bisa menyediakan data yang valid dan platform yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kepada unit operasi atau kepada pelanggan kita. Itu adalah PR-nya. Jadi setelah kita validasi, memang benar ini adalah problemnya. Kita lakukan produk validasi. Akhirnya kita berpikir, referensi A ini sudah cukup banyak ya. Akhirnya kita coba menggali terkait informasi artificial intelligence. Kita juga baca paper-paper yang dilakukan oleh teman-teman yang mengambil disertasi. Kita akhirnya buat sebuah robot atau sebuah artificial intelligence yang mana dia itu bisa touch langsung ke perangkat kita, yang bisa mendeteksi perubahan secara dinamis untuk mencatat data yang ada yang apa yang ada di itu tercatat langsung di data warehouse kita. Jadi nggak usah pakai sentuhan manusia. Jadi kita bikin sebuah artificial intelligence. Kita bikin ada 3 layer artificial intelligence yang berjalan di infrastruktur kita. Hingga saat ini tuh kita sudah mempunyai library hampir 5.000 perangkat di network Telkom Group yang segala perubahan itu bisa kita catat secara otomatis dan real time. Akhirnya itu ada namanya Jovis, kalau teman-teman bisa lihat, itu adalah data warehouse kita yang bergerak secara dinamis untuk mencatat apa yang ada di, karena kita punya asumsi, kita punya hipotesa ya, data adalah kunci dari semua operation. Ini kalau betul itu bilangnya orang kaya sekarang itu orang yang menguasai data ya, bukan orang yang pegang lahan minyak. Nah ini kita buktikan juga. Jadi dengan data yang kita punya bahwa kita
kita bisa menggrab data itu yang valid berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kita bisa melakukan proses planning, kita bisa melakukan proses aktivasi, penanganan gangguan bisa lebih cepat, dan kemudian yang paling penting adalah fraud detection. Jadi dari sini itu kita bisa memastikan bahwa ketika awal kita melakukan ini ada sekitar 5.000 layanan enterprise kita itu tak berbayar, tapi nyala. Atau merugi berapa itu kan? Nah, ini uniknya apa gitu ya? Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang familiar dengan network ya. Jadi setiap manufaktur itu dia punya NMS sendiri-sendiri gitu. Dan itu adalah proprietary di masing-masing manufaktur. Jadi misalnya kalau pernah dengar Cisco, ya dia punya NMS-nya Cisco sendiri. Huawei dia punya NMS-nya Huawei sendiri. Yang kita bikin adalah multi manufaktur. Jadi manufakturnya apapun itu dia bisa kenal. Kemudian data yang bisa kita olah itu bisa kita custom sedemikian hingga. Jadi tergantung kebutuhan dari network engineer untuk memudahkan proses di operasi. Nah, pertama kali kita bikin adalah search engine. Jadi ini search engine kita. Jadi teman-teman nggak usah masuk ke layar hitam itu, tapi cukup di search engine klik nama pelanggannya Pertamina misalnya kan, keluar tuh semua Pertamina, satu nya. Itu memudahkan karena hanya beberapa menit kita sudah tahu kalau ada gangguan, ada titik gangguannya ada di sini. Nah, setelah produk itu kita launching pertama kali kan, kita terus berpikir bagaimana jangan sampai inovasi itu hanya kalau orang Jawa itu hangat-hangat dan ayam gitu. Jadi kita di launching terus hilang. Tetapi bagaimana itu bisa scale ke atas, bisa sustain, bisa scale juga. Hanya kita buat proses operasi kita menjadi 4. Yang pertama adalah riset dan development. Jadi ada fungsi riset karena bagaimana PR utamanya adalah bagaimana kita menambah library yang akan kita kenali ke aplikasi kerja kita. Yang kedua adalah data itu harus bisa dikonsum oleh berbagai macam pihak. Jadi kita itu tahu di dalam kita ngajak kolab kepada teman-teman. Ini kalau nanti di sini teman-teman ada yang punya ide terkait dengan network gitu ya, kita bisa kolab. Karena mewujudkan network mungkin di Indonesia jauh lebih baik. Jadi kita juga ada satu titik di mana data itu untuk di-exposure keluar. Entah pakai API, entah dia bisa direct connect ke DB, terserah kan. Kemudian ada yang operasi karena kita yakin mungkin berkembangnya berkembangnya dari frame di perangkat itu pasti kita akan berkembang. Nah, itu yang kita lakukan di proses operation dan fixing. Sama yang terakhir adalah project management. Karena kita sadar ternyata yang membutuhkan data itu cukup banyak. Akhirnya ini kita harus manage melalui project management untuk bisa manage semua yang butuh dengan data kita. Tidak hanya dengan mereka, ternyata kita berjalannya waktu gitu ya, kita bisa ambil traffic. Juga teman-teman pernah tahu Syslog atau e-health atau itu istilah-istilah di network ya. Jadi semua software itu akhirnya kita bisa ambil. Jadi kita kembangkan hingga ke berbagai macam software yang menyediakan data terkait dengan event billing. Jadi begitu data billing itu dibuka, wah pada kaget. Karena ternyata banyak yang nggak bayar juga. Entah gimana ceritanya gitu ya, tapi itu mungkin rahasia dapur, tapi kita menyadari bahwa ada kebocoran. Layanannya nyala, kita deliver dengan sebagaimana mestinya, tapi nggak berbayar. Nah itu akhirnya menjadi temuan yang cukup besar untuk Telkom. Nah setelah itu mungkin teman-teman udah ini ya terkait dengan bisnis model. Ini adalah bisnis model kanvas yang memastikan bahwa bagaimana secara bisnis pun apa yang kita bikin ini bisa terus berjalan bagaimana mestinya. Yang paling utama adalah bagaimana kita menghitung cost structure sama revenue kita gitu. Karena ini memang awalnya kita desain adalah untuk di internal digitalisasi internal di perusahaan kita, bahwa kita utamanya adalah cost efisiensi. Jadi pakai dulu aja gitu, nggak apa-apa. Yang kedua ternyata berjalannya waktu banyak unit-unit yang malah mereka menawarkan diri, Mas, gimana kalau kita bantu dengan uang keuangan aja? Tolong dipenuhin kebutuhan kita, tapi kita berbayar. Jadi berbisnis di dalam perusahaan. Atau itu kalau secara etika bagaimana? Tapi mereka memberikan development kepada kita berupa project
adalah kita menawarkan API kepada berbagai macam pihak, kita itu berdasarkan pemakaian mereka setiap bulan. Cost structure-nya juga gitu, jadi kita bagaimana utama cost structure kita adalah mendevelop si robot ini untuk terus berkembang. Nah, impact-nya apa gitu ya? Impact-nya apa gitu? Ternyata impact-nya dengan data itu bisa luar biasa sekali gitu. Yang pertama adalah kita mensupport IT tools core kita gitu. Mungkin kalau kita kasih tahu IT tools-nya di Telkom itu nominalnya hampir 1 triliun. Itu yang kita beli untuk IT tools kita. Karena kita memang perusahaan IT dan Telkom kan. Tetapi ternyata ada cara yang masih belum terbeli adalah data. Akhirnya kita mensuplai data itu ke IT tools kita. Kemudian proses planning ya. Proses planning itu adalah capex terbesar di Telkom, 10 triliun setahun capex untuk kita mendatangkan membangun sebuah perangkat di Indonesia itu 10 triliun capex-nya selama setahun. Nah, ternyata prosesnya itu masih menggunakan Excel. Jadi melihat itu berdasarkan permintaan dan juga berdasarkan Excel. Nah, kita menawarkan ini loh data real yang ada di lapangan. Kita bikinkan data aslinya. Jadi proses planning itu bisa dilakukan lebih tepat dan bisa mengurangi kebocoran capex yang ada di perusahaan. Untuk operation sangat banyak sekali. Jadi kita bikin search engine. Terus yang kedua kita bisa bikin auto promotion. Ini kalau teman fase di network itu sering melihat layar hitam ya. Manfik layar hitam itu kelihatannya dulu jago. Waktu saya kuliah itu saya lihat kalau bisa manfik layar hitam itu jago gitu. Nah dengan ini tuh nggak perlu manfik lagi, tapi tinggal klik aja. Klik, satu klik selesai, satu klik sudah selesai. Itu bisa dilakukan karena ada auto yang bekerja di belakang. Kemudian tingkat gangguan itu juga salah teman. Jadi kita melihat simptom. Kalau nanti simptomnya diindikasi dari gangguan, kan ada tiga yang muncul. Kemudian adalah fraud detection. Yang tadi saya juga sering cerita bahwa ternyata ada kebocoran beberapa pelanggan itu tidak berbayar, tetapi layanannya nyala. Delivery service juga gitu. Jadi ini juga mendapatkan revenue baru untuk perusahaan. Jadi pelanggan-pelanggan enterprise itu bisa melihat tren trafficnya dia. Kalau misalnya ternyata tren traffic itu sudah mentok selama beberapa waktu, kita bisa tawarkan Pak, bisa diupgrade nih. Itu revenue baru untuk perusahaan. Nah, ini adalah impact yang bisa kita tawarkan untuk perusahaan. Nah, tapi tentu saja ada obstacle-nya, kan? Jadi ternyata melakukan inovasi itu tidak semudah kali sebalik. Sebuah kanan. Kan? Yang pertama adalah waktu. Ya. Ini teman-teman, waktu kenapa? Kan? Kalau di kata Indonesia itu dimungkinkan karyawan yang lagi kerja di posisi struktural itu untuk berinovasi. Jadi tadi saya sudah sampaikan, saya punya 2 jabatan. Saya setelah struktural saya punya jabatan, tapi secara inovasi saya sudah punya jabatan. Jadi ada 2. Nah, sementara itu harus berjalan berbarengan, kan? Nah, bagaimana kita bisa memanage waktu? Nah, ini kuncinya adalah bagaimana kita memilih tim yang tepat, yang punya visi yang sama, yang bisa saling dukung. Nah, kebetulan saya punya tim yang luar biasa, jadi ini bisa kita tanggulangi. Kemudian resource, ini juga gitu. Jadi mungkin ini kan terjadi di semua teman-teman juga. Jadi kita susah gitu, mencari orang developer yang jago network itu sangat susah sekali. Kalaupun ada itu mahal banget. Jago coding untuk sertifikasi CMP itu mahal banget. Nah itu memang PR-nya. Terus kemudian tadi level komunikasi juga itu berhubungan sama culture. Nah culture ini kadang-kadang kalau di perusahaan itu mereka masih terbiasa dengan cara-cara lama. Bagaimana kita meyakinkan, aku punya suatu hal yang bagus loh, mau pakai kan? Nah, pertamanya ngapain sih? Karena aku kayak gini udah bisa kan? Ngapain ada hal yang baru, nama-nama kerjaan aja gitu. Nah, itu kalau nggak top leadernya itu mendukung terkait dengan proses inovasi itu kan susah sekali. Tetapi, alhamdulillah kalau di Telkom Indonesia, top leadernya cukup memberikan inilah, namanya apresiasi terhadap inovasi. Kemudian finansial sama ini adalah masalah di internal kita bahwa terkait dengan security issue. Tapi security issue itu bisa kita jawab setelah beberapa waktu kita menjaminkan bahwa ternyata ini tidak mempengaruhi performansi maupun security di perusahaan, di infrastruktur. Jadi ini adalah obstacle-nya. Mungkin teman-teman juga
punya obstacle masing-masing di bidangnya masing-masing gitu. It's okay. Nah, tadi ini adalah beberapa sinap dari kita itu. Foto 3 di atas itu adalah 3 BOD kita. Beliau itu bisa memberikan apresiasi ya terhadap inovasi yang dilakukan di Telkom Group. Jadi itu juga membuat kita menjadi apa ya, semakin terpacu bahwa ternyata top leader kita itu memberikan atensi tinggi lah terkait dengan inovasi. Akhirnya yang dilakukan sama teman-teman di Amuba karena Telkom untuk berubah menjadi perusahaan digital itu semakin kencang karena dari pihak top level BOD itu mereka memberikan support yang luar biasa. Dan gak hanya direktur yang berhubungan dengan digital aja Pak, jadi yang sebelah kanan ini direktur human capital kita, itu juga dia memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa memberikan apa ya, insight lah buat teman-teman, khususnya para inovator Telkom sekalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.